Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Faisal Fadlani Yasmin, NPT 1118035, dan dua rekan saya, Irham Zainal Mutakin dan Muhammad Kirana Firmansyah, akan mempresentasikan pemanfaatan kanal IR. Kanal IR Himawari 8. Secara umum, satelit cuaca adalah sejenis satelit buatan yang digunakan untuk mengawasi cuaca dan iklim bumi. Satelit meteorologi berfungsi sebagai penginderaan jarak jauh, kanal VIS dan IR, yang membantu untuk memantau kondisi atmosfer, seperti awan, badai, suhu dalam skala yang luas. Ada dua jenis tipe dasar satelit meteorologi. Yang pertama adalah orbit geostationary. Satelit ini mengorbit di khatulistiwa pada tingkat kecepatan putar yang sama dengan rotasi bumi. Mereka mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas titik tetap di permukaan bumi. Karena posisinya yang tetap, satelit ini mampu memonitor suatu region secara terus-menerus. Satelit ini mengorbit hampir paralel dengan garis meridian bumi. Mereka melewati kutub utara dan kutub selatan bumi tiap kali revolusi bumi. Saat bumi berotasi menuju timur di bawah satelit, tiap monitor mengoperkan gambar ke barat sehingga menghasilkan gambar dengan area yang lebih besar. Satelit polar memiliki keuntungan dalam motret perawanan yang tepat berada di bawah mereka. Citra satelit cuaca merupakan gambar rekaman daerah liputan awan di suatu daerah, di mana citra tersebut terekam dalam sensor dengan menggunakan saluran yang sebagian besar merupakan saluran tampak atau visible dan saluran inframerah atau IR. Mohon izin melanjutkan. Nama saya Irham Zainal Mutakin. Saya ingin memberitahukan dan menambahkan beberapa tentang profil satelit Himawari 8. Satelit Himawari atau Himawari 8 adalah salah satu satelit impor untuk deteksi cuaca dan iklim dari Planega 5 Jepang. Diluncurkan tanggal 18 Maret 1995, namun mulai dipergunakan secara luas di Indonesia pada pertengahan 2015. Ada dua macam satelit populer di masyarakat, yakni satelit geostasioner seperti satelit Himawari ini dan satelit polar. Satelit Himawari memiliki ketinggian orbit 35.900 km di atas bumi pada posisi 140 derajat bujur timur. Pemposisian ini semata-mata guna memantau bagian timur Asia dan Barat Pasifik. Bagian timur Asia dan Barat Pasifik. Tak hanya lazim digunakan di Indonesia, satelit ini juga jamak digunakan di negara-negara barat seperti Amerika, Eropa, serta negara-negara Timur Tengah, meskipun asalnya dari negeri matahari terbit. Biasanya sih satelit ini mereka gunakan untuk berbagai kepentingan baik yang hampir sama dengan di Indonesia, mulai dari pemantauan polusi udara, debu, gelombang samudra, sebaran debu, dan awan vulkanik, pembuangan energi, hingga kondisi alam yang tidak sama dalam Indonesia, seperti pemetaan es, salju, badai pasir, khusus daerah beriklim gurun, dan cahaya aurora untuk wilayah dekat kutub utara dan kutub selatan bumi. Oh ya, satelit ini juga punya beberapa kelebihan. Satu di antaranya dapat digunakan untuk mendukung peta estimasi curah hujan (GESMA). Satelit Himawari terdiri dari 16 kanal dengan resolusi spasial 0,5 km dan 1 km untuk 3 buah kanal cahaya pantang, 2 km untuk data 10 kanal IR infrared, serta 1 km dan 2 km untuk data 3 kanal NIR near infrared. Nah, jangan khawatir, karena waktu peliputan hanya 10 menit
secara temporal, global, dan cukup 2,5 menit untuk pengamatan. Panel IR atau infrared serta satelit IR pun semacam peta suhu. Satelit cuaca mendeteksi energi panas dalam spektrum infrared gelombang infrared. Gelombang infrared tidak terlihat oleh mata manusia. Kipas satelitnya pun menampilkan objek baik awan, air, atau permukaan tanah berdasarkan suhu objek. Suhu hangat muncul dari dalam warna gelap, suhu dingin muncul dalam warna terang. Kalau suhu dalam derajat Celcius. Tidak hanya itu ya, seperti di aplikasi sat airnya aja, warna awannya terlihat warna putih. Nggak putih sih, lebih terang. Keuntungan utama dari layar adalah untuk bergantung pada sinar matahari. Berkanal visible seperti foto kamera biasa, bergantung pada secukupnya, sinar matahari yang memantul pada permukaan akan dapat dilihat. Kanal visible nggak terlalu berguna di malam hari, tetapi si layar mengandalkan energi panas yang dipancarkan, serta dapat dideteksi siang atau malam jika memiliki peralatan yang tepat. Izin atas nama Muhammad Kiran Firmansyah melanjutkan. Kemudian ada beberapa contoh pemanfaatan kanal inframerah. Produk pertama yaitu IR Enhance, yaitu produk ini menunjukkan suhu puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi pada panjang gelombang 10,4 mikrometer. Kemudian ada Himawari 8 Water Vapor Enhance. Ini menampilkan kondisi kelembapan atmosfer pada lapisan menengah hingga atas yang didapat dari radiasi infrared pada panjang gelombang 6,2 mikrometer. Selanjutnya yaitu Cloud Type. Produk ini adalah kolaborasi dengan peneliti JMA untuk mengidentifikasi secara objektif jenis awan yang ditangkap dengan band infrared dan visible dari satelit Himawari. Selanjutnya ada GSMAP Rain Rate Daily, yaitu merupakan peta curah hujan dengan memanfaatkan satelit geostasioner, sensor infrared, dan satelit polar. Dan contoh yang terakhir pemanfaatan kanal IR yaitu Cloud Top Height. Produk ini adalah kolaborasi juga dengan peneliti JMA untuk mengidentifikasi tinggi puncak awan yang ditangkap oleh band infrared dari satelit Himawari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.